Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya. Di sini saya akan sharing masih tentang penelitian yang pada kali ini adalah terkait hasil dan pembahasan. Jadi biasanya ada di bab 4 ya, atau bab 3 ya, yang sebelum menyimpulkan. Nah, di sini menulis hasil dan pembahasan ini teman-teman, yang pertama akan kita pelajari adalah komponennya. Nah, ini komponen. Komponen itu yang satu ya jelas dia adalah komponen pertama adalah hasil, teman-teman. Komponen keduanya adalah pembahasan. Nah, oke, sekarang apa itu hasil? Hasil itu teman-teman, ya perlu kita pahami bahwa hasil itu adalah hasil dari penelitian. Jadi dia itu adalah hasil atau temuan dari proses penelitian. Nah, berikut beserta analisisnya. Nah, jadi di sini misal teman-teman punya hasil, mempunyai misal melakukan penelitian tentang hubungan antara motivasi dengan prestasi. Nah, ya hasilnya ada apa? Hasilnya adalah motivasinya seperti apa, prestasinya seperti apa, dan ketika teman-teman nanti melakukan menghubungkan, hubungannya seperti apa. Nah, itu hubungan secara misal kalau dianalisis dengan kuantitatif ya hubungan hasil hubungan analisis statistiknya seperti apa. Gitu. Disampaikan seperti itu. Lalu apa bedanya dengan pembahasan? Apa bedanya dengan pembahasan? Nah, pembahasan di sini merupakan suatu keterangan. Keterangan. Bisa kita sebut keterangan, bisa kita sebut dia itu penjabaran, bisa kita sebut sebagai pendukung, dan sebagainya. Jadi hasil penelitian yang sudah kita sampaikan itu dia itu didukung, dijabarkan, diterangkan dengan hasil-hasil penelitian atau teori dari orang lain. Nah, jadi di sini nanti akan sangat gamblang. Misal hasilnya suatu penelitian hubungan antara prestasi dan motivasi, ada hubungan. Nah, ada hubungan itu kenapa bisa ada hubungan? Nah, itu diterangkan dalam pembahasan. Kenapa hubungannya itu berbanding positif gitu, ketika motivasi itu tinggi maka hasilnya tinggi, itu dijabarkan dalam pembahasan. Penjabarannya pakai apa? Pakai hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain. Jadi nanti penelitian kita itu didukung oleh hasil-hasil riset yang lain. Jadi memang hasil penelitian kita itu sebetulnya berlaku secara umum karena orang lain ketika mencari pun menemukan hal yang serupa. Nah, seperti itu teman-teman. Tapi bukan serupa secara keseluruhan, tapi serupa per part, perbagiannya, kecil-kecilnya, detail-detailnya itu. Detail-detailnya itu sama. Namun tetap nanti dia adalah mengkombinasikan dari banyak hasil penelitian, banyak dari teori. Jadi di situ akan teori dan hasil penelitian itu dia menjelaskan detail-detail temuan kita. Seperti itu. Nah, itu adalah hasil dan pembahasan. Lalu bagaimana cara menuliskannya, teman-teman? Nah, cara menuliskannya ini sebetulnya ada dua format. Yang pertama adalah, nah, oke.
Yang pertama adalah dia itu dipisah. Ya satu dia ada misal satu bab A hasil, terus bab 2-nya pembahasan. Nah, ini. Ada juga yang sini teman-teman, dia itu digabung jadi satu. Nah, kalau digabung, ini dia tentunya subbabnya adalah hasil dan pembahasan. Kita boleh menggabungnya. Jadi setiap ada hasil, pembahasannya seperti apa, teori-teorinya seperti apa, penelitian terdahulu seperti apa. Itu kalau dia digabung. Tapi kalau seandainya dia itu dipisah, ya hasilnya dulu sampaikan, kemudian baru pembahasannya. Nah, itu tergantung nanti teman-teman kira-kira akan submit di mana, teman-teman akan mempublish di mana. Nah, itu nanti tergantung template-nya. Jadi memang ini kita harus menyesuaikan dengan template jurnal tujuan kita. Oke, itu bisa dipahami. Selanjutnya kita akan coba sharing. Sebetulnya menuliskan hasil dan pembahasan yang baik itu yang seperti apa sih? Nah, ini. Nah, ini yang baik yang seperti apa, teman-teman? Oke, kita akan mulai dari hasil. Hasil yang baik itu seperti apa? Hasil yang baik. Menuliskan hasil penelitian yang baik itu satu, dia itu ditulis secara runtut. Nah, secara runtut ini perlu saya perjelas. Jadi begini teman-teman, ketika teman-teman melakukan suatu menuliskan suatu hasil dan analisis, teman-teman harus menuliskannya secara runtut. Misal ketika teman-teman menuliskan suatu hasil penelitian yang dimana penelitian itu merupakan penelitian kuantitatif, teman-teman menuliskannya runtut, mulai dari penjabaran, asumsinya, kemudian baru menuliskan analisis utamanya seperti apa, analisis statistik utamanya seperti apa gitu. Jadi jelas di situ urutannya itu. Misal teman-teman melakukan suatu penelitian kualitatif, teman-teman menuliskannya juga runtut, dari permasalahan yang awal dibahas sampai dengan permasalahan yang akhir dibahas itu seperti apa. Jadi alurnya itu runtut dan pembaca bisa memahami dengan mudah, oh ini itu alurnya seperti ini, hasil penelitiannya seperti ini. Jadi hindari loncat-loncat. Karena kalau loncat-loncat nanti akan susah dibaca dan pembaca nanti tidak dapat mengambil inti dari hasil penelitian yang sudah teman-teman sajikan. Yang kedua, teman-teman menuliskan harus ditulis secara jelas dan lengkap. Nah, penulisan secara jelas dan lengkap ini penting. Kenapa teman-teman? Karena seringkali kita itu melibatkan, misal katakanlah analisis-analisis yang di situ itu tidak simbol-simbolnya tidak dipahami oleh sebagian besar orang atau beberapa komunitas yang dia itu nantinya akan menjadi segmen pembaca di jurnal kita. Nah, itu harus dijelaskan dengan jelas. Misal teman-teman menggunakan singkatannya seperti apa, singkatan juga harus dijelaskan dengan jelas. Misal teman-teman tuh melibatkan berbagai analisis, harus dituliskan secara lengkap. Nah, seperti itu. Jadi di sini kejelasan dan kelengkapan itu akan memberikan dampak pada hasil dari pembahasan hasil kita itu nanti. Itu. Jadi misal ada teman-teman kalau di kualitatif, misal kualitatif itu teman-teman nanti menggunakan model analisis yang menggunakan tabel gitu. Nanti mengkait-kaitkan antar kode itu di dalam tabel tuh. Masukkan saja tabelnya dalam
hasil dan pembahasan itu. Nah, ketika dimasukkan nanti dikasih keterangan, keterangannya ini apa, ini apa, ini apa. Jadi gamblang, jelas, tapi juga tidak diulang-ulang gitu. Jadi dia itu gamblang dan jelas intinya dalam sini, lengkap gitu. Jadi cross check-nya akan mudah. Selanjutnya untuk pembahasan. Nah, ini tadi yang 2 di atas ini kan untuk hasilnya. Nah, kalau untuk pembahasannya, untuk pembahasan yang satu dia adalah melibatkan literatur yang kredibel. Nah, literatur yang kredibel itu ada 2, teman-teman. Yang pertama, dia adalah ditulis oleh peneliti atau penulis yang sudah memang terkenal. Nah, itu jadi gini, teman-teman. Kita mengidentifikasi literatur yang kredibel itu 1 dari penulisnya, 2 dari tempat di mana dia itu diterbitkan. Nah, kalau penulisnya udah kredibel, ya oke lah, berarti kan kita bisa simpulkan bahwa hasil tulisannya itu memang bisa untuk dirujuk. Nah, selanjutnya kita juga bisa mengidentifikasi dari mana kita dapatkan literatur tersebut. Kalau kita dapatkannya sebaiknya misal teman-teman dapatkan dari jurnal. Nah, dari jurnal itu kan ada proses review. Nah, ada proses review itu ada proses penyaringan. Nah, di situ berarti artikel yang masuk pada jurnal itu memang sudah kredibel, sudah baik, sudah kualitasnya sudah terstandar. Nah, seperti itu. Jadi kita kalau bisa teman-teman usahakan kalau mencari literatur, ya literatur yang sudah terpublikasi dalam suatu jurnal atau terpublikasi misal dalam suatu media massa juga tidak masalah. Tapi media massanya juga teman-teman harus pastikan dulu media massanya itu adalah media massa yang disarankan oleh Dewan Pers gitu. Karena sekarang banyak sekali media massa online di mana media massa tersebut abal-abal ya, tidak ada struktur organisasinya yang jelas, misal tidak ada editor, tidak ada reviewer dan segala macam. Nah, itu tidak bagus. Nah, terus buku juga teman-teman pastikan buku itu diterbitkan oleh penerbit-penerbit yang sudah diakui kredibilitasnya. Ya, itu salah satu cara untuk kita untuk menjaring literatur yang kredibel agar penelitian kita itu nanti dibahas dengan dukungan literatur yang baik. Selanjutnya teman-teman yang keempat di sini seputar tentang pembahasan, yaitu adalah setiap substansi hasil dibahas dengan literatur sebagai landasan. Nah, ini jadi gini teman-teman, hasilnya apa? Nanti dibahas dengan menggunakan dukungan literatur. Hasilnya A, B, C, D, E. Itu ada pembahasannya masing-masing. Bahkan konon katanya bagus ketika setiap paragraf atau bahkan setiap kalimat itu tidak muncul hanya dari asumsi kita sendiri, tapi dia muncul berdasarkan literatur yang ada, penelitian yang telah dilakukan oleh orang lain. Jadi setiap kata kita itu didukung oleh literatur. Jadi di situ bisa menunjukkan bahwa peneliti tidak hanya asal membunyikan hasil penelitian, tidak hanya asal membunyikan pembahasan, tapi peneliti di situ betul-betul ada landasan ilmiah dalam mengatakan sesuatu hal. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, di sini menjadi bisa disimpulkan bahwa semakin banyak literatur yang terlibat dalam pembahasan itu akan semakin baik hasil risetnya, semakin bisa dipercaya, seperti itu. Gitu. Jadi jangan takut-takut untuk mengambil banyak pembahasan. Jangan takut-takut untuk mengambil banyak artikel yang dilibatkan dalam pembahasan. Oke, selanjutnya teman-teman di sini kita akan coba sharing kembali selanjutnya di materi selanjutnya, yaitu
kesalahan-kesalahan umum dalam menuliskan suatu hasil penelitian. Selanjutnya di sini adalah kesalahan umum. Kesalahan umumnya teman-teman. Yang pertama adalah kesalahan umum itu datang dari rewriting teman-teman. Jadi kita menuliskan ulang-ulang saja, menuliskan berulang-ulang saja, namun dia itu membahasakan hal yang sama dengan berbagai macam metode lain agar tujuannya sih kalau saya baca biasanya adalah untuk agar teman-teman itu bisa meningkatkan jumlah, meningkatkan halaman, meningkatkan agar terlihat tebal seperti itu. Nah itu jangan dilakukan teman-teman. Akan saya berikan contoh. Akan saya coba berikan contoh di sini. Nah ini teman-teman ini adalah contohnya. Contohnya ini kita punya grafik di sini ya. Kita punya grafik di mana kita sudah bisa lihat bahwa posisi yang dominan itu adalah yang rendah dengan 82,23%. Selanjutnya sedang 10,6% dan tinggi 6,3%. Selanjutnya sangat tinggi 0,86%. Namun di situ peneliti kemudian melakukan suatu interpretasi atau suatu di sini suatu pembahasan di sini atau interpretasinya, yaitu di sini grafik 1 menunjukkan bahwa sebagian besar siswa kelas 7 berada pada kategori rendah 82,23% untuk pencapaian belajar siswa, sedangkan sebagian kecil masuk dalam kategori yaitu sedang 10%, tinggi 6% dan sangat tinggi 0,86%. Nah, jadi ketika kita kecilkan teman-teman, dikecilkan seperti ini, tanpa melihat ini kita sudah bisa akses di sini. Jadi inilah yang disebutkan membunyikan ulang. Ini tidak melakukan suatu interpretasi, tapi ini hanya sebatas membunyikan ulang, dan ini dia adalah pemborosan. Karena apa? Karena di sini sudah ada, orang juga sudah bisa baca, orang juga sudah bisa paham di sini, tapi diterangkan kembali di sini. Kalau teman-teman ingin melakukan proses untuk interpretasi, itu interpretasi yang dilakukan adalah interpretasi di mana ketika kita melihat suatu grafik di sini, diagram seperti ini, diagram batang ya teman-teman, diagram batang seperti ini, maka kita tidak bisa langsung melihatnya. Jadi butuh penjabaran-penjabaran di bawah ini. Nah itu baru di situ baik gitu. Tapi kalau seperti ini relatif kurang baik. Ini adalah suatu artikel yang saya coba review gitu beberapa waktu lalu. Nah, kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu di sini kesalahan umum yang kedua. Kesalahan umum yang kedua adalah apa teman-teman? Kesalahan umum yang kedua adalah yaitu memaksakan hipotesis. Nah, kita sering dengar bahwa suatu peneliti itu bingung ketika hipotesisnya tidak terbukti dengan data-data ini. Maka penulis kebingungan, aduh ketika tidak terbukti berarti penelitian saya gagal. Tidak, bukan seperti itu. Ketika hipotesis tidak terbukti, itu penelitiannya bukan gagal, tapi penelitiannya menemukan hasil penelitian yang lain. Tapi memang kita perlu menunjukkan bahwa hipotesis tersebut tidak terbukti karena apa. Nah ini yang menjadi penting. Karena apa itu menjadi penting. Apakah karena memang pada subjek penelitian itu memang hipotesis tidak berlaku, atau karena ada keterbatasan-keterbatasan khusus, atau karena memang ada prosedur penelitian yang salah. Nah itu kita perlu analisis memang di situ. Kita perlu meninjau ulang apa yang sudah kita lakukan dan apa yang terjadi di lapangan. Jadi tidak harus memaksakan hipotesis. Jadi ini teman-teman perlu ditekankan bahwa proses penelitian itu boleh terjadi kesalahan, tapi tidak boleh bohong di sini teman-teman. Karena teman-teman harus di sini benar-benar clear, di sini ilmiah, dan di sini benar-benar hasil apa adanya yang disampaikan. Selanjutnya yang terakhir untuk materi ini adalah hal yang harus diperhatikan.
Hal yang harus diperhatikan. Nah, hal yang harus diperhatikan teman-teman. Nah, ketika teman-teman itu memiliki banyak wawasan tentang penulisan karya ilmiah, tentunya teman-teman punya pengetahuan tentang format. Namun demikian, teman-teman tidak boleh kaku terhadap suatu format karena setiap jurnal dia punya template. Dan setiap template itu variatif. Nah, jadi ibaratnya seperti ini teman-teman. Ketika teman-teman mau memasukkan ke jurnal, ikuti aturan main dari jurnal tersebut. Ikuti template-nya, variasinya seperti apa, ikuti saja. Masalah teman-teman dulu pernah melakukan suatu penelitian dan menuliskannya hasil seperti ini, tidak seperti itu, tidak. Tapi teman-teman ikuti saja. Karena apa? Ibaratnya ketika kita masuk dalam suatu lokasi baru, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ketika suatu rumah pasti punya aturan masing-masing. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi tidak boleh kita fanatik atau tidak boleh kita terlalu kekeh pada wawasan yang kita sudah pegang terkait dari format penulisan karya ilmiah atau format penulisan jurnal. Sekian sharing dari saya terkait dengan penulisan hasil penelitian dan pembahasan. Jika ada yang perlu dikonfirmasi atau perlu ditanyakan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih.